Majalah Jurnalis TV memberitakan, diberitakan sebelumnya telah terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh inisial M, yang menurut pengakuannya ia disuruh oleh oknum polisi di Polsek Tanah Jawa, Simalungun. Atas kejadian itu, Tuan Guru Batak, Syekh Dr. Ahmad Saban El Rahmanli, Raja Guguk MA, pemimpin Pondok Pesantren Serambi Babu Salam, Tarekat Nasabandiah Simalungun, datang bersilaturahmi dengan Fadli Kokibi, SHCN, pendiri Pondok Pesantren Al-Faid Al-Kawakib. Dalam pertemuan itu, Tuan Syekh mengajak Pondok Pesantren Al-Faid Al-Kawakib untuk tidak terpancing dengan insiden pelemparan batu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 16 WIB. Sudah ketemu langsung dengan pimpinannya, ternyata abang saya. Dua mereka ini saya kenal dekat. Satu abang beliau, Bang Ahmad Basri. Dan hebatnya beliau ini pimpinan Pompesnya ternyata sudah ke pondok kita, udah jarah ke tempat ayah, ke persulukan Darussalam Simalungun pas acara milad hall. Jadi luar biasa. Jadi terkait dengan kemarin ada peristiwa, beliau insya Allah alhamdulillah sangat welcome, sangat orangnya hatinya baik. Tentu memang ada hal yang sifatnya hal yang prinsip, barangkali semua orang punya prinsip, tinggal lagi orang beliau ini pemaaf. Jadi datang saja minta maaf, mengakui kesalahan atas kejadian-kejadian yang kemarin yang terkait juga dengan pihak Polsek Tanah Jawa. Insya Allah beliau memaafkan dan akan mencabut perkara apabila silaturahim datang minta maaf. Insya Allah semua baik-baik. Malam itu juga sudah kita minta. Dan malam itu juga sudah diminta, tetapi mungkin saat itu belum terpenuhi. Jadi saya kira tidak terlalu bertele-tele. Insya Allah datang minta maaf, insya Allah dimaafkan. Dan terlepas dari peristiwa itu, saya kira saya ini dengan beliau ini ternyata luar biasa, hubungan yang sangat dekat. Jadi kita doakan. Saya mengajak kita semua mendoakan Pompes ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah dari berbagai fitnah dan juga dari godaan-godaan, karena godaan ini juga besar sekali Bang. Godaan besar sekali. Iya, dijaga oleh Allah. Tadi udah ketemu dengan anak-anak pesantren, anak yang hafiz Quran dan ternyata anak yatim, dan luar biasa. Jadi Bang, terima kasih karena kami tidak bisa lama. Tadi malam sudah hadir, pagi ini juga hadir. Sangat baik beliau ini, kita berkeluarga, dan sudah lebih awal beliau hadir di persulukan kita. Kita orang Siantar. Dan dorong Siantar. Jadi mudah-mudahan diberkahi Allah. Pada prinsipnya masalah kemarin kepada pihak Polsek juga, Bapak Kapolsek, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting datang minta maaf. Kasusnya saat ini sudah ditangani pihak Polda Sumatera Utara. Dan di dalam pertemuan itu, pada hari Selasa pagi tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 9 WIB di Jalan Bhinneka Tunggal Ika di Pondok Pesantren Al-Faid Al-Kawakib, dengan kerendahan hati Fadli Kokibi meminta masing-masing pihak yang terlibat di dalam masalah ini untuk datang minta maaf dan berharap hal serupa tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pertemuan kedatangan tamu kita, ulama dari Simalungun, Ustadz Saban Raja Guguk, mulai dari malam tanggal 17 sampai 18 hari ini menemukan titik temu sebenarnya adalah keluarga juga, kerabat, teman, historis Ustadz Saban Raja Guguk. Dengan kedekatan emosional, paguyuban, sejarahnya tadi, sebenarnya kita bangsa Indonesia ini adalah satu rumpun, berbeda agama, suku adalah bukan sebuah perbedaan tapi sebuah keindahan. Janganlah dicari perbedaannya untuk menjadi pengkotak-kotaan, carilah persamaannya untuk menciptakan persatuan bangsa. Adanya kasus malam itu
kami sangat yakin karena kita juga orang akademisi, tidak mungkin seorang kanit apalagi non-muslim melakukan tindakan penyidikan itu dengan melempar masjid. Nah, kami yakin kanit dan anggota-anggota yang dikirim ke sini adalah salah berkonsultasi, salah mendapatkan advice tentang pesantren ini, sehingga mungkin dalam 2 hari mereka di sini mereka salah dalam menerima informasi, atau mungkin bisa jadi akan adanya hembusan pus-pus yang negatif sehingga terjadi pelemparan. Kami sangat yakin karena seorang kanit adalah perwira dan dia tidak akan mungkin memerintahkan melakukan itu. Hanya saja pada malam itu kami mintakan untuk diselesaikan secara musyawarah, minta maaf dan mengganti kerugian terhadap kaca-kaca dan meminta maaf pada guru dan murid-murid. Ya, itu tidak bisa terlaksana. Maka kami selesaikan untuk penyelesaian solusi ini kepada hukum, yaitu Poldasu. Dan kami minta pihak-pihak yang menghembus-hembuskan yang mengaku RT, padahal dia bukan RT di sini, untuk segera meminta maaf dan atas perlakuannya datang ke pondok pesantren dan kantor pesantren dengan cara yang tidak sopan santun, karena ini tempat pendidikan. Dan kami minta juga pihak Polsek dan jajarannya Tanah Jawa maupun Polres untuk bisa menasihati RT tersebut yang datang tanpa sopan santun tersebut, dan itu menyinggung perasaan kita. Namun begitu tidak menjadi tertutup kemungkinan ini untuk menutup penyelesaiannya secara musyawarah, karena dalam Islam pidana sekalipun, pembunuhan sekalipun, penganiayaan darat pun ada hukumnya, bisa dimaafkan, menghilangkan pidana. Islam itu terbuka, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu sangat menjunjung perbedaan, bukan menjadi eksklusifisme. Kami dari Pompes Faiz Ahmad Al-Kawakib adalah menjunjung konsensus hidup bersama bangsa Indonesia, Pancasila sebagai hukum dan tujuan tertinggi. Ketuhanan yang Maha Esa adalah hukum tertinggi. Kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada alam, menjadikan alam rahmatan lil alamin, menjadikan alam manusia dan sekitarnya menjadi barokah, bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat, suku, agama. Karena alam Indonesia memang diberikan untuk semua suku dan semua agama dan semua makhluk yang ada untuk kebaikan. Jadi saya yakin kami menunggu pihak kepolisian yang memang berurusan dengan ini untuk segera, tidak segeralah kami bilang itu, untuk secara terbuka sebagai kita bangsa Indonesia melepaskan kedudukan jabatan untuk bisa duduk bersama sebagai bangsa yang menjunjung tinggi adat istiadat sebangsa serumpun kita. Kami menerima itu sepenuhnya karena banyaknya pihak kepolisian yang duduk-duduk terus di sini, yang berkunjung terus silaturahmi ke sini, menjaga stabilitas nasional, menjaga stabilitas daerah demi untuk menciptakan pembangunan yang stabil dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Demikian kami menunggu keterbukaan itu. Kami bukan memaksa, kami bukan memerintahkan, kami sebagai rakyat. Sedangkan pemerintah adalah umara, ayah kami, orang tua kami dalam bernegara. Orang tua mungkin nggak salah jika mendekati anak. Anak juga meminta penyelesaian dari orang tua adalah tugas A. Jadi kami menunggu orang tua kami apakah masih memperhatikan kami, apakah kami masih mengingat kami sebagai anak. Oleh sebab itu kami menunggu 24 jam terhadap kedatangan. Demikian saya pendiri Pondok Pesantren Faiz Ahmad Al-Kawakib menyampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas insiden tersebut, pelaku berinisial M yang membawa celurit dan memfoto gedung pesantren maupun staf pengajar membuat situasi sempat gaduh dan muncul prediksi-prediksi miring. Hal ini semakin menarik mengingat adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus ini yang diduga sudah dirancang sedemikian apik. Namun sayang, Sang Pencipta masih melindungi para santriwan dan santriwati, staf pengajar, dan para ustadz
maupun pendiri pondok pesantren Al-Faid Al-Kawakib. Dari Percut Setuhan, Deli Serdang, reporter Tamrin BA melaporkan.